إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak ini, mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak terbilang, sampai-sampai Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Maka semoga kita termasuk hamba yang bisa menyadari nikmat yang besar ini, sehingga mendorong kita, menuntut kita bersyukur yang banyak. Karena sedikit sekali hamba Allah yang banyak bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi masyarakat umum. Kita masih pada pembahasan tafsir-tafsir singkat dari surat Al-Zalzalah, dan kita sekarang sampai pada surat Al-Lahab. Moga silakan yang baca. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut Allah. Baik. Surat Al-Lahab atau surat Tabbat ini mengisahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentang dakwah beliau. Dan ini adalah salah satu sunnatullah. Tantangan-tantangan terberat dalam dakwah adalah dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Sehingga kalau kita cermati, ya, para nabi dan rasul, salah satu ujian-ujian mereka adalah apa? Tantangan dari lingkup keluarganya. Ada yang dari bapaknya, seperti Nabi Ibrahim. Ada yang dari istrinya, seperti Nabi Lut. Ada dari anaknya sendiri, seperti Nabi Nuh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari paman-pamannya. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa hidayah Allah berikan kepada kita tidak ada kaitannya dengan garis nasab. Hubungan seseorang
dengan orang yang membawa kebenaran memastikan bahwa orang tadi akan mendapatkan hidayah, tidak. Dan ini bisa kita lihat pada apa yang kita sebutkan tadi. Ada bapak, ada istri, ada anak, ada paman yang ternyata Allah jadikan sebagai ujian. Maka kalau kemudian kita diuji dari lingkungan dekat kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita, maka ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah berlaku dari dulu sampai nanti di hari kiamat. Dan memang ini salah satu ujian berat, karena kalau orang lain tidak menerima hidayah Allah, menjadi penentang dalam kebenaran, mungkin kita bisa bersikap abai, cuek. Tapi dengan keluarga yang mungkin sering ketemu, tiap hari ketemu, maka ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Allah menceritakan bagaimana Allah memberikan pembalasan terhadap paman yang lancang ini. Allah menyebutkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tentu ini sebuah peringatan bagi siapapun. Meskipun di sini secara spesifik disebutkan tentang Abu Lahab, tapi perilaku yang dilakukan oleh Abu Lahab menjadi penghalang, penentang dakwah, maka Allah berikan ancaman kebinasaan. Bahkan lihat, Allah kekalkan pengumuman itu. Allah sebutkan dalam firman-Nya, dibaca dari generasi ke generasi. Maka siapapun, kapanpun, dimanapun, hati-hati kalau sikap Anda adalah menjadi penghalang dakwah. Dan rata-rata orang yang menjadi penghalang ini, ya sebenarnya dia menyadari dia sedang menghalangi kebaikan, kebenaran, tapi karena hawa nafsunya, karena apa? Godaan dunia, uang yang mungkin mengalir kepada dirinya, harta, jabatan yang ingin dia pertahankan, maka sebagian orang rela mengkhianati kata hatinya. Maka Allah sebutkan kebinasaan bagi Abu Lahab, yakni kedua tangannya merugi dan gagal total. Yang pertama, doa keburukan agar menimpanya, dan yang kedua adalah kabar tentang dirinya. Penggalan pertama mengabarkan kerugian yang diderita oleh Abu Lahab. Doa agar apa? Dia dibinasakan. Yang kedua adalah berita akan kepastian kebinasaan tersebut. Abu Lahab ialah paman Nabi SAW. Akan tetapi dia adalah di antara musuh Nabi SAW yang paling keras, paling sering mengganggu Nabi SAW dan mencela beliau, serta menghina ajaran agama beliau. Maka lagi-lagi kita ingatkan, siapapun yang menghina ajaran ini, meskipun kadang dengan senjata ngelesnya dia mengatakan menyerang individu, bukan menyerang agamanya, tapi Allah Maha tahu isi hati seseorang. Terdapat riwayat yang sahih tentang sebab turunnya surat ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bahwasannya Nabi SAW ketika mendaki ke Bukit Safa, pada suatu hari beliau bersabda, "Ya sabahah, fastama'at ilaihi Quraisyun
Qalu ma laka. Suatu hari Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy dengan mengatakan, ya sabahah. Ini sebuah ungkapan untuk memberikan apa? Waspada pagi hari ini. Waspadalah kalian. Ini waktu sabah. Mendengar kalimat ini diteriakkan, maka orang-orang Quraisy berkumpul kepada beliau. Mereka pun bertanya, ada apa denganmu? Beliau pun mengatakan, ara'aitum law ahbartukum annal aduwa yusabbihukum aw yumassikum ama kuntum tusaddiquni. Beliau bersabda, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian pagi ini atau akan menyerang kalian sore nanti? Qalu bala. Maka orang-orang Quraisy pun menjawab, tentu. Artinya apa? Tentu kami percaya. Dalam sebagian riwayat mereka mengatakan apa? Ma jarrabna minka kadziban. Kami enggak pernah merasakan, mencoba bermuamalah denganmu dengan apa? Kebohongan. Makanya julukannya apa? Al-Amin. Amanah kepercayaan yang tersematkan pada diri beliau karena mereka memang apa? Selama bergaul dengan orang-orang Quraisy selama ini, kurang lebih 40-an tahun di usia beliau diangkat menjadi nabi, enggak pernah terjadi kebohongan. Maka mereka percaya, meskipun kelihatannya tidak mungkin. Kalau musuh sudah ada di pagi itu, mestinya ada apa? Kegaduhan, ada kekacauan yang terjadi. Tapi kota Mekah tetap tenang seperti biasa. Sehingga mereka memberikan alasan tadi, ya kami enggak pernah mendapati kamu itu berbohong. Kalau kamu mengatakan ada musuh mau nyerang pagi ini atau nanti sore, ya kami percaya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka beliau pun kemudian mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian. Di hadapanku ada azab keras yang menanti. Tentu kemudian orang-orang Quraisy faham bahwa beliau ingin mengatakan, beliau memperingatkan mereka dari apa? Azab api neraka. Kalau mereka terus dalam keadaan sesat kesyirikannya, maka telah menanti mereka apa? Azab yang keras. Faqala Abu Lahab, tabban laka alihada jama'tana. Mendengar ucapan ini, sang paman Abu Lahab berkata, tabban laka, celaka engkau. Alihada jama'tana, apakah untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami? Jebule ngene tok. Itu ya, kalau orang Jawa mengatakan protes, enggak penting ini. Yang kamu katakan. Mendengar itu atau setelah ucapan itu Allah turunkan ayat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Dan Allah tegaskan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, tidak berguna baginya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Lagi-lagi ini peringatan untuk siapapun yang merasa jabatannya, hartanya itu bisa menghancurkan apa? Agama Islam ini. Saya katakan sekali-kali tidak. Agama ini Allah yang melindunginya.
maka tidak berguna harta benda, anak-anak, perniagaan dan lainnya. Semuanya tidak bisa melindunginya sedikit pun dari azab Allah. Dan kita sudah melihat bagaimana Allah mencabut kekuasaan dalam sekejap, mencabut popularitas dalam sekejap, harta benda dalam sekejap. Maka subhanallah, kalian yang menganggap banyaknya harta yang kalian punya, jabatan-jabatan yang kalian punya, kekuasaan-kekuasaan yang kalian punya, jaringan-jaringan yang kalian punya, bisa menghalangi apa? Hidayah Allah kepada manusia, maka segera sadarlah, semua yang kalian punya itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha kuat. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu, demikian pula sang istri, yakni dia yaitu Abu Lahab dan istrinya dipastikan akan masuk neraka. Dan subhanallah, surat ini turun semasa hidup Abu Lahab dan istrinya. Dan ini termasuk ayat yang agung dan bukti nyata yang luar biasa yang menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena di dalamnya terkandung kabar bahwa keduanya akan mati di atas kekafiran dan dalam keadaan memusuhi agama Allah. Dan benar, keduanya terbukti mati di atas itu. Wa mra'atuhu, dan istrinya yang bernama Arwah binti Harb, atau kunyahnya dengan apa? Ummu Jamil, yang dikisahkan salah satu kekejian mulutnya adalah ketika apa? Wahyu terlambat datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, setanmu telah meninggalkanmu. Mengatakan Jibril sebagai apa? Setannya Nabi SAW. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yakni suka membawa duri pohon sa'dan dan penghalang-penghalang, dan meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW sebagai ungkapan sikap sangat mengganggu Nabi SAW. Dan ini mengingatkan kita adanya pasangan-pasangan yang malah menjerumuskan seseorang dalam keburukan, kesesatan, azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah pentingnya apa? Memilih pasangan-pasangan yang baik. Karena baik itu seorang suami ataupun seorang istri memberikan pengaruh kepada pasangannya. Bagaimana kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan tentang apa? Pertemanan. Bagaimana pengaruh teman kepada temannya. Nah, apalagi yang teman apa? Berteman setiap hari berjam-jam berkumpul bersama teman ini. Siapa? Pasangan, entah istri maupun suami. Maka tentu sangat besar pengaruhnya kepada pasangannya. Maka memilih pasangan yang baik salah satu cara kita mendapatkan kebaikan dunia sebelum kebaikan apa? Akhirat. Fi jidiha, di lehernya. Yakni di lehernya siapa tadi? Ummu Jamil, Arwa binti Harb. Hablun min masad, ada tali dari sabut, yakni yang akan digunakan untuk menyeretnya ke neraka jahanam, kemudian akan dilemparkan ke keraknya yang paling bawah. Atau bisa juga bermakna
bahwa dia memikulkan kayu untuk suaminya di dalam neraka dengan mengalungkannya di lehernya menggunakan tali tersebut. Maka ada pasangan-pasangan yang semakin menjerumuskan orang dalam keburukan api neraka, wal iyadu billah. Baik, silakan dibaca lanjutannya. Mas Edi, dibaca. Nah, salah satu surat yang paling agung adalah surat Al-Ikhlas, yaitu yang menerangkan tentang nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, di mana dikisahkan ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan kecil untuk melakukan sebuah tugas, sebuah misi. Sekembali pasukan ini, anggota pasukan bercerita tentang komandan pasukannya yang setiap kali mengimami salat selalu menutup salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menanyakan kenapa komandan pasukannya ini suka sekali membaca surat Al-Ikhlas dalam salatnya. Maka komandan ini pun menjawab, karena dalam surat Al-Ikhlas mengandung sifat-sifat Allah. Maka saya menyukai untuk membaca surat tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah pun telah mencintai orang ini. Maka kalau kita cermati dalam seharinya, kita banyak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di akhir witir, di saat qabliyah, subuh, ba'diyah, maghrib, dan yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan surat Al-Ikhlas. Bahkan di sini disebutkan surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'ani fi lailatin. Apakah tidak mampu salah seorang di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertiga Al-Quran berarti berapa juz? 10 juz. Membaca semalam gimana? Rasulullah mengatakan, apa maksud sih gak mampu baca sepertiganya Al-Quran? Fashaqqa dzalika alaihim. Hal itu terasa berat bagi mereka, yaitu para sahabat. Karena apa? Mereka memahami seperti yang kita pahami barusan. Sepertiganya Al-Quran ya berarti apa? 10 juz. Wa qalu, dan mereka para sahabat mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Baca semalam apa? 10 juz. Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Allahul wahidus samadu. Maka beliau mengatakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
thuluthul Quran. Itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena ia murni menjelaskan tauhid al-ilmi. Dan surat Al-Kafirun juga dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia murni menjelaskan tauhid al-amali. Teman-teman kalau ingat, tauhid dari sudut pandang ini dibagi dua. Ada tauhid ilmi, yaitu tauhid yang berupa pengetahuan, teori. Dan tauhid apa? Amali, berupa praktek. Tauhid ilmi itu apa? Kalau dalam yang kita pelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma was sifat, itu masuk dalamnya apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sedangkan tauhid amali adalah tauhid uluhiyah. Dan tauhid itu memang ada dua macam, tauhid ilmi dan tauhid amali. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dialah Allah yang Maha Esa. yakni Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak ada tandingan baginya, baik dalam nama-nama maupun sifatnya, baik dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Jadi Allah Maha Esa. Esa artinya apa? Tunggal. Namanya tunggal, tidak ada duanya. Kalau satu masih ada dua, gitu ya. Tapi Allah disebutkan Esa, tunggal, gitu ya. Tidak ada tandingan. Dalam hal apa? Nama dan sifatnya. Tidak ada yang serupa Allah dengan Allah dalam apa? Nama maupun sifat. Demikian pada dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Penciptaan, penguasaan, pengaturan. Maupun uluhiyahnya, yaitu dalam hak diibadai. Hanya Allah sajalah yang berhak diibadai. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Samad, yakni yang sempurna dalam nama-nama dan sifatnya, juga sempurna dalam tipe dan karakternya, sehingga seluruh makhluk bergantung kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang sempurna hanya Allah. Dan As-Samad juga bermakna tempat bernaung semua makhluk dan tempat mengadukan segala kebutuhannya. Maka seluruh makhluk ini bergantung hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terkandung dalil yang menunjukkan ketidakbutuhan Allah terhadap semua makhluk. Ketika kita menetapkan sifat sempurna Allah, bahwa Allah apa? Maha Esa, sempurna. Berarti yang atau sebelumnya apa? Tempat bergantungnya seluruh makhluk. Berarti di saat yang sama kita menetapkan Allah tidak butuh kepada siapapun. Karena kesempurnaannya dalam sifat-sifatnya juga menunjukkan kesempurnaan kuasanya dan juga kebutuhan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, meskipun setinggi apapun kekuasaan manusia, kadang ada makhluk, ada rakyatnya yang merasa tidak butuh dengan siapa? Pemimpinnya. Apalagi pemimpin yang memang apa? Tidak memberikan perhatian kepada masyarakatnya. Akhirnya masyarakatnya pun apa? Merasa tidak butuh kepada pemimpinnya. Tapi kalau Allah Maha Kuasa, tidak ada yang tidak butuh kepada Allah, meskipun dia mengklaim tidak butuh kepada Allah. Karena apa? Tubuh yang dia gunakan, nyawa yang dia gunakan, semua milik Allah. Yang sekejap mata pun mereka tidak bisa tidak butuh kepadanya.
Makanya setiap pagi, setiap sore kita membaca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ala nafsi tarfata ain. Sebuah pengakuan, jangan sampai kita itu merasa cukup dengan diri kita sendiri. Merasa sudah punya harta, kok merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa sudah pintar, merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa berkuasa, tidak butuh kepada Allah. Hati-hati. Ini sebuah kesombongan. Dan di antara bentuk keesaannya dan predikatnya sebagai tempat bergantung segala makhluk serta kesempurnaannya adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak dilahirkan seperti umumnya makhluk. Karena dia lemah sehingga butuh yang lainnya untuk melahirkannya. Tidak pula dia tidak melahirkan. Karena melahirkan itu menunjukkan kelemahan. Dia butuh yang meneruskan nasabnya, meneruskan eksistensinya, dan butuh yang akan merawatnya kelak. Sehingga di saat sekarang orang tua itu merawat anaknya, gantian nanti ketika orang tua menjadi lemah, siapa yang merawat? Anaknya. Demikian pula Allah Maha sempurna sehingga tidak butuh diperanakkan, dilahirkan. Seperti kebanyakan makhluk yang merupakan penafian dari dasarnya dan cabang-cabangnya. Jadi Allah tidak butuh jalur dari atas, tidak pula butuh jalur ke bawah. Maha suci Allah darinya. Sedangkan makhluk butuh yang di atasnya, yang melahirkannya, dan butuh yang di bawahnya, yang akan menolongnya di kemudian hari. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, yakni tidak ada misal baginya, tidak ada tandingan baginya, tidak ada yang setimpal dengannya. Maha suci Allah dari misal, tandingan dan bandingan. Maka Allah itu Maha Esa, karena tidak seorang pun yang setara, sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut surat Al-Falaq. Masih mau membaca? Langsung sekalian dengan terjemahan. Borong aja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah bulat gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Iya. Dua surat terakhir dari Al-Quran ini, Al-Falaq dan An-Nas, sering disebut dengan apa? Apa julukannya dua surat terakhir ini? Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Juga karena diawali dengan apa? A'udzu, masing-masing. Aku berlindung. Itu memohon perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua surat ini seringkali pula digunakan untuk melakukan ruqyah. Dan insyaallah setiap muslim hafal
dua surat ini. Maka kalau seseorang mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun non fisik, khususnya yang non fisik, dia bisa membaca dua surat ini sebagai permohonan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai apa? Waktu falak, yaitu waktu fajar, subuh. Al-falak bermakna waktu subuh. Maknanya aku berlindung kepada Allah yang menyibak waktu subuh. Ada juga yang berkata yang memecahkan biji tunas, yaitu tunas tanaman. Falak artinya apa? Biji yang meletek, gitu ya. Nah, karena dalam ayat yang lain disebutkan apa? Falikul habbi wan nawa. Allah itu yang memecahkan biji-bijian dan isi dari kurma, agar dia apa? Tumbuh. Jadi kurma itu ditanam dengan dua metode. Bisa dengan tunas, karena seperti pisang itu kurma akan muncul apa? Anaknya di bagian bawah kurma. Atau dengan nawa. Nawa itu isi kurma itu, yang kita lihat keras begitu, ternyata bisa tumbuh dari situ. Siapa yang memecahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, yakni dari keburukan setiap makhluk yang memiliki keburukan. Ini umum, yakni berlindung dari setiap makhluk yang memang memiliki keburukan. Karena kadang memang Allah meletakkan pada satu makhluk itu apa? Sifat kebaikan maupun keburukan. Makanya kalau beli apa? Hewan tunggangan, atau ketika baru nikah, kita dianjurkan untuk apa? Meletakkan tangan kita di ubun-ubun pasangan kita. Kemudian membaca doa apa? Apa doanya? Cuman sekali Ustaz, sudah lupa gitu ya. Berarti diulangi ya. Diulangi mendoakannya, atau diulangi yang lainnya. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan watak yang Kau letakkan padanya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan keburukan apa? Sifat yang Kau letakkan padanya. Maka sebagian makhluk punya apa? Potensi baik dan punya potensi buruk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di mana malam adalah salah satu tabir yang digunakan oleh orang-orang jahat untuk melakukan apa? Kejahatannya. Maka kita berlindung kepada Allah bukan kepada malamnya. Malamnya tidak berbuat jahat, tapi orang-orang makhluk-makhluk yang berbuat jahat dengan menggunakan apa? Tabir malam itu. Malam hari dengan segala apa yang biasa berkeliaran padanya, berupa hewan-hewan berbisa dan juga setan-setan yang bergentayangan, serta keburukan-keburukan yang bergerak padanya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ini menunjukkan bahwa penyihir-penyihir itu juga ada dari kalangan apa? Perempuan. Bahkan ini kalangan perempuan lebih membahayakan. Inna kaidahunna 'adzim. Ketika Allah menyebutkan tentang tipu daya wanita itu dengan kalimat apa? 'Adzim, besar. Tipu dayanya wanita itu. Padahal ketika Allah menyebutkan tipu daya setan apa? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Masya Allah. Berarti menakutkan siapa?
Nenek sihir. Bukan menyebut wanita secara umum ya, yang nenek sihir aja. Nah, padahal Allah menyebutkan tentang wanita secara umum ya. Tipu dayanya itu besar. Nah, khususnya siapa? Kalau wanita ini juga melekat padanya kejahatan sihir. Para tukang sihir perempuan yang biasanya meniupkan sihir pada tali-tali yang menjadi media sihirnya, hingga sihir tersebut bekerja dan menjangkit, dan sihir itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini yang harus kita pahami. Semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Termasuk sakitnya seseorang, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah terkena sihir. Jadi jangan kemudian setiap orang yang terkena sihir kita berpikir negatif. Wah, karena kamu jauh dari Allah, oh karena kamu lalai dan sebagainya. Nabi SAW pernah kena sihir. Apa kemudian kita mengatakan beliau jauh dari Allah, lalai? Tidak. Maka bisa jadi memang itu sebuah ujian yang Allah timpakan kepada seorang hambanya yang baik, untuk apa? Menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya, dan berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari para tukang sihir itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu memang memiliki hakikat yang nyata dan juga memiliki pengaruh. Nah, jadi jangan kita kemudian dengan banyaknya tukang sihir abal-abal menganggap sihir tidak ada. Enggak. Yang main tipu-tipu banyak, itu ya. Seperti kita ceritakan kemarin tentang pembantunya siapa? Abu Bakar. Yang dia di masa jahiliyah itu ngaku-ngaku sebagai dukun. Nah, jadi sejak dulu sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai dukun, yaitu dukun abal-abal. Tapi orang yang benar-benar melakukan sihir ada dan berbahaya, gitu ya. Makanya kita harus waspada, salah satunya dengan membaca ayat-ayat ataupun surat-surat perlindungan kepada Allah. Yang diantaranya ada bisa membunuh, bahkan efeknya itu bisa membunuh seseorang. Dan tentu membunuh ini juga dengan kehendak Allah. Memang seorang sudah ajalnya meninggal, tapi sebabnya adalah dibunuh dengan sihir tadi. Ada juga yang membuat sakit, dan diantara juga ada yang memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita semuanya dari sihir ini. Kemudian hal yang berbahaya juga adalah penyakit ain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Yakni dari keburukan setiap orang yang hasad apabila hasadnya bereaksi. Khususnya orang-orang ain tadi yang kita sebutkan bereaksi kapan? Ketika ada hasad. Ataupun ketika ada pujian yang tanpa ditambahi dengan doa, Masya Allah. Karena kadang bukan hanya ain itu ditimbulkan karena hasad tadi, tapi karena memang orang itu punya pengaruh ain tadi. Nah, jadi si pemiliknya tidak menyadari kalau dia punya bakat ain tadi. Jika dia memuji seorang, akhirnya ain itu jatuh kepada orang tersebut, jatuh sakit. Anak yang tadinya tidak apa-apa dipuji tetangganya tiba-tiba sakit. Ini memangnya nyata. Apalagi jelas-jelas orangnya hasad, memandang dengan hasad. Maka ini bisa berbahaya. Termasuk dalam makna ini adalah orang yang bisa menimpakan ain, yaitu serangan mata yang jahat. Karena serangan orang seperti itu tidak akan terjadi kecuali dilatar belakangi oleh rasa hasad gitu ya. Umumnya karena hasad. Nah, pengobatannya adalah dengan melakukan ruqyah atau meminta jika ketahuan. Nah, ini tiba-tiba sakit kenapa? Habis dipuji oleh si fulan. Minta tolong si fulan untuk berwudu dan sisa air wudunya dibasuhkan ke orang tersebut. Baik, tersisa satu surat. Ini insyaallah kita sisakan nanti untuk pembahasan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus belajar.
Silakan, ada koreksi, tambahan atau pertanyaan? Untuk penyakit ain, apakah bisa berdampak kepada pekerjaan kendaraan atau benda selain fisik? Iya. Pengaruh ain itu apakah hanya pada fisik? Tidak. Pada kendaraan, pada rumah, pada pekerjaan, pada dagangan dan seterusnya. Jadi ain itu pengaruhnya sangat luas, bukan hanya pada fisik seseorang. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa kita baca, diskusikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak, bagi yang hadir langsung di studio atau melalui siaran TV dan radio kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.